Di pantai hutan ini kami... Kepala buntung! Kepala buntung! Kepala buntung? Di mana? Jangan aneh-aneh omongmu, gak lucu bercandamu. Tapi aku beneran lihat, wah, ada mayat kepala buntung di situ. Dari awal kau yang ngajak kami sini, tapi sekarang kau pulang kayak gini. Udah, ayolah, lanjut. Emang benar aku yang ngajak mereka untuk pergi ke sini untuk ngerayain tahun baruan. Awalnya, karena Pak Deku pemilik hutan pribadi yang luas, aku pun meminta izinnya untuk merayakan tahun baru di hutannya. Boleh. Tapi kamu harus tetap hati-hati dan jaga sikap. Karena hutan itu bukan tempat sembarangan. Tapi semenjak kami datang ke sini, kami disambut dengan kejadian-kejadian yang ganjil. Loh, kok kosong ya? Kenapa nggak ada orang? Mau apa kalian di sini? Perasaan tadi nggak ada orang. Maaf Pak, saya keponakan Pak Raden. Saya kesini... Jangan lama, ikut saya sekarang. Selama kalian ada di sini, kalian harus jaga sikap kalian. Kalau sampai kalian ngelakuin hal yang nggak benar, kalian tanggung sendiri akibatnya. Hilang. Fix, tempat ini nggak benar. Mending kita pergi dari sini. Zak, tunggu. Kita mau kemana? Kita udah jauh-jauh datang ke sini. Masa kita pulang gitu aja? Terus kamu masih mau apa kita di sini? Kamu gak lihat ya, orang yang ngomong sama kita tadi itu setan, bukan manusia. Aku nggak mau ya, kita kemah di tempat yang penjaganya bisa hilang dan muncul gitu aja. Ayo. Tapi Syira, ini tuh udah mau gelap. Dan kita di tengah-tengah hutan. Nah, kalau kita kenapa-napa gimana? Percaya sama aku, kalau kita pasti akan aman. Selagi kita menjaga sikap kita dan nggak sompral di tempat ini. Tapi siapa sangka, saat kami bermain di pantai, kedua teman kami nekat melakukan hal yang sompral di hutan. Gimana? Kamu bawa kan barangnya? Sekarang, mumpung mereka lagi di pantai, cepat pakai ini. Kamu yakin sayang? Tapi kan kata bapak itu... Dari awal kan kamu udah janji sama aku. Sekarang, masa cuma gara-gara itu kamu ingkarin janji kamu? Kalau gitu, sebelum mereka naik, cepat ganti baju kamu itu. Temanku nekat memakai baju dinas dan berhubungan di tengah hutan. Kamu tenang aja, gak bakal ada yang tahu kok. Lalu kejadian ganjil pun terjadi kembali. Zaki? Kau ngapain? Kalian, aku sama Zara gak ada ngapa-ngapain kok. Sumpah. Hah? Kok sama Zara? Maksudnya? Kami cuma... Sayang, kok kamu di sini sendiri sih? Kok nggak ikut main ke pantai? Zara, bukannya tadi kita berdua? Hah? Aku dari tadi main sama mereka kok di pantai. Kamu yang kemana tiba-tiba pergi? Jadi, yang tadi sama aku siapa? Setan! Sayang, kamu kenapa sayang? Sayang, kamu mau kemana? Aku mau pergi dari sini, tempat ini gak beres. Maksudmu apa? Jadi, yang tadi sama aku siapa? Setan! Pokoknya, aku bakal cerita kalau udah di sini lagi. Yang terpenting, kita pergi dari sini. Zaki, tunggu Zaki. Zaki! Guys. Duh, ini kenapa lagi gak mau nyala? Ah! Mobilnya kenapa? Mobilnya gak mau nyala. Kalau kayak gini gimana kita bisa pulang? Kayaknya ada orang sengaja ngelakuin ini supaya kita nggak bisa pergi. Mau nggak mau, malam ini kita harus tetap di sini sampai orang lain datang. Tapi bener kata Kenzo, kita nggak akan keluar dari hutan seluas ini kalau nggak ada kendaraan. Apalagi hari udah mau malam. Agar selamat di tengah hutan, kami pun menabur beras hitam untuk mengusir makhluk halus. Syira, Zaki, kalian di mana? Hah? Kamu
Kamu pasti keturunannya. Shira, kita di mana ini? Aku juga nggak tahu. Yang penting Mei, di mana kamu, Mei? Mei! Kau siapa? Di mana teman-temanku? Sebentar lagi teman-temanmu akan mati. Selama ini kau sudah ditipu oleh Pak Demu sendiri. Zara, kamu di mana sayang? Zara, kau? Beras hitam yang kau tabur itu bukan pengusir makhluk halus, melainkan untuk mengundang mereka. Gak mungkin. Jelas-jelas Pak Ade bilang ini untuk mengusir setan. Ini adalah beras hitam untuk mengusir makhluk halus. Tabur ini di sekitar perkemahan kalian. Pak Ade jamin kalian akan terjaga. Terserah kau mau percaya atau tidak. Satu pesanku yang harus kau tahu. Kalau selama ini Pak Demu bukanlah orang yang baik. Tunggu! Maafin aku, Zara. Maafin aku. Aku gak takut sama kau. Mati kau, sialan. Mati kau! Mati kau! Zara! Setelah itu pun kami sadar kalau mungkin kami nggak akan bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup. Di kemah hutan ini, aku hendak dilecehkan oleh pacarku sendiri. Lepasin saya! Lepasin! Karena itu, aku pun mati dibunuhnya. Lalu jasadku pun dipaksa untuk berhubungan badan dengannya. Awalnya aku dan teman-teman Pak Demu diajak kemah di hutan milik orang tuanya. Tapi saat mereka tidur, mereka semua pun dibunuh olehnya untuk dijadikan tumbal, termasuk aku. Pak Demu sudah melakukan ini turun-temurun demi mencari tumbal untuk hutan dan keturunannya. Dan sekarang kalianlah tumbal selanjutnya. Nggak mungkin Pak Ade ngelakuin ini. Terserah kau mau percaya atau tidak. Satu pesanku yang harus kau tahu. Kalau selama ini Pak Demu bukanlah orang yang baik. Tunggu! sekarang kita harus gimana? Mei hilang, dan Zara juga udah mati. Zaki, stop! Ini semua gara-gara dia. Kalau dia nggak bawa kita ke sini, Zara pasti masih hidup. Dasar nggak tahu diri. Harusnya kamu tuh sadar. Ini semua tuh salahmu. Kalau bukan karena kamu ngelakuin hal sompral, kita semua pasti nggak bakal seperti ini. Nah sekarang kamu malah nyalain dia. Cukup. Dari awalnya emang salahku. Aku yang membawa kalian ke sini. Dan aku juga yang manggil mereka. Maksud kamu? Awalnya aku disuruh Pak Deku untuk menabur beras di sekitar kemah agar kita terjaga dari gangguan makhluk halus. Lalu setelah aku menaburnya, kejadian itu pun terjadi. Dan ternyata aku salah. Beras itu bukanlah untuk mengusir makhluk halus, melainkan pengikat. Kalau aja aku nggak dengerin kata-kata dia, kita semua pasti gak bakal kayak gini. Gara-gara kau. Gara-gara kau Zara mati. Zaki berhenti, Zaki. Mei. Mei. Kira tolong, Kira.
Setan! Pergi kalian setan, pergi! Se. Aku iki manusia, orang setan. Woe KB kudu jujur karo aku. Apa yang kalian udah lakukan hingga hutan sama pantai ini marah ke kalian? Aku pernah menceritakan apa yang kami alami selama di hutan ini. Tapi Ya udah, kalian gak perlu takut. Mulai sekarang, saya bakal urus kalian. Ayo ikut saya. awalnya kami kira nyawa kami terselamatkan karena dibantu warga di sana. Ternyata kami salah. Pak De, Bunuh mereka berdua. Zaki, Sira, Pak De, lepasin mereka. Mereka teman-temanku. Pak De udah ingetin kalian. Sekali aja kalian berbuat kesalahan, hutan gak akan maafin kalian. Teman-temanmu sudah mengotori hutan ini dengan najis dari mereka. Udah, buang di sini aja, nggak ada yang tahu kok. Tapi Bukan cuma itu, mereka bahkan nekat berhubungan badan di tempat ini. Sekarang, mereka harus menerima balasan atas perbuatan mereka. Sira! Keluarga kita sudah melakukan ini secara turun-temurun. Begitu juga Pak De, yang sudah dijebak oleh orang tua Pak De sendiri.